Kenapa sih orang didesain untuk miskin? Dan lo pernah lihat gak quotes kalau orang kaya makin kaya dan orang miskin tetap miskin? Nah, setelah gua cari tahu nih, ternyata salah satu faktornya tuh karena mindset. Nah, makanya di video kali ini gua mau bahas tentang pola pikir miskin alias poverty mindset. Jadi, ini tuh adalah tentang pikiran yang bikin lo ngerasa nggak bisa maju dan terjebak dalam kemiskinan. Tapi sebelum itu, gua pengen lo kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapetin keseluruhan isi dari video ini. Jadi, poverty mindset tuh sebenarnya pikiran yang ngebatasin kita, cuy. Misalnya, pikiran miskin ini bikin lo mikir nggak ada jalan keluar, nggak punya kesempatan, atau nggak mampu mencapai kesuksesan. Nah, akibatnya cara lo berpikir yang kayak gitu itu mempengaruhi tindakan yang lo lakuin. Nah, biar lebih kebayang, coba bayangin kalau pikiran lo kayak gini. Misalnya lo ngerasa nggak punya kemampuan untuk mengejar cita-cita lo, nggak berani ambil resiko, atau selalu mikir bahwa hidup lo selalu susah dan nggak ada harapan. Nah, makanya pikiran kayak gitu bisa mempengaruhi hidup lo secara keseluruhan, dari mulai pekerjaan sampai hubungan sosial lo. Pokoknya pola pikir miskin ini bisa bikin hidup lo jadi nggak sebebas dan seberlimpah yang seharusnya. Makanya penting banget buat lo mengubah pola pikir ini biar lo bisa meraih kesuksesan yang lo pingin. Nah, gua mau jelasin nih dampak-dampak negatif dari pikiran miskin ini yang bisa ngerusak kesehatan mental, fisik, dan kebahagiaan lo, cuy. Biar lebih kebayang, gua kasih contoh nyata yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dari segi kesehatan mental. Nah, pikiran miskin ini tuh bisa bikin lo ngerasa down, stres terus-menerus, dan kehilangan motivasi dalam mencapai tujuan hidup. Bayangin aja kalau lo selalu mikir gak mampu dan gak ada harapan. Pasti bikin mental lo jadi terbebani dan gak bisa menikmati hidup dengan baik. Nah, selain itu, pola pikir miskin juga bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik lo, cuy. Misalnya, lo gak peduli sama kesehatan diri sendiri karena ngerasa gak berharga atau gak punya waktu dan uang untuk ngejaga kesehatan. Ya, akibatnya bisa timbul masalah kesehatan yang bisa mempengaruhi kualitas hidup lo secara keseluruhan. Nah, kebahagiaan juga bisa terpengaruh, cuy. Pikiran miskin ini bisa bikin lo sering ngerasa tak puas dengan apa yang lo punya. Gak peduli berapa banyak duit yang udah lo dapetin, lo tetap merasa gak cukup dan gak pantas buat dapetin itu. Jadi lo gak bisa menikmati hidup dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Nah, sekarang mari kita bahas ciri-ciri atau tanda-tanda pikiran miskin yang sering muncul. Nah, ini tuh penting banget, cuy, biar lo bisa ngenalin apakah lo juga punya ciri-ciri tersebut. Contohnya sering ngerasa putus asa, gak berani ngambil resiko, minder, dan ngerasa gak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, dan selalu merasa bahwa hidup selalu sulit dan gak ada harapan. Terus gue juga mau bongkar mitos umum tentang kemiskinan, cuy. Banyak yang bilang kalau satu-satunya jalan keluar adalah kerja keras. Tapi sebenarnya penting juga buat lo untuk memahami dan mengubah mindset sebagai langkah awal menuju perubahan. Kerja keras emang penting, tapi kalau pola pikir lo tetap miskin, bakal susah banget buat lo mencapai kesuksesan yang sebenarnya. Nah, gua bakal bagiin beberapa strategi buat ngubah pikiran miskin ini. Ini tuh penting banget buat lo untuk meraih kesuksesan yang sebenarnya. Oke, langsung aja. Yang pertama, ganti bahasa internal lo, cuy. Jangan biarin diri lo terus-terusan ngomongin hal-hal negatif atau meragukan diri sendiri. Mulai sekarang, coba lo pakai bahasa positif dan penuh dengan keyakinan. Contohnya, daripada bilang gua pasti nggak bisa, coba lo ubah jadi gua punya kemampuan dan gua bisa melakukannya. Selanjutnya, visualisasikan keberhasilan lo. Coba lo bayangin dengan jelas apa yang lo pengen capai dalam hidup lo. Gambarkan tujuan lo secara detail dan bayangkan diri lo udah berhasil mencapainya. Nah, ini tuh akan ngebantu lo untuk memperkuat pikiran positif menuju kesuksesan. Kemudian jangan lupa untuk cari inspirasi juga. Lo bisa baca buku, nonton video motivasi, atau ikut seminar yang bisa ngasih lo semangat dan ide-ide baru. Contohnya, ada banyak orang sukses yang dulunya juga ngerasain pikiran miskin tapi bisa bangkit dan meraih kesuksesan. Nah, yang terakhir yaitu berani ambil tindakan konkret. Nah, yang paling penting dari semua strategi ini adalah lo harus berani ngubah langkah-langkah nyata buat ngubah hidup lo. Misalnya, lo bisa buat rencana keuangan yang lebih baik, mencari peluang bisnis, atau terlibat dalam kegiatan yang bisa memperkaya pengetahuan dan koneksi lo. Nah, di kesimpulan video kali ini, gua mau ngingetin poin-poin utamanya, cuy. Pertama, lo harus ngenalin pikiran miskin dan dampak negatifnya. Kemudian, lo harus berani ngubah pikiran lo dan menerapkan strategi yang udah gua sebutin tadi. Yang terakhir, gua meminta dukungan lo, cuy. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman lo yang juga butuh motivasi dan inspirasi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir.
Lo tuh keren banget. Tetap semangat dan yakin bahwa lo tuh bisa ngubah hidup lo jadi pribadi yang makmur dan sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong, karena gelas kosong membutuhkan isi.